Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Safwan Tawakal. Saudara-saudaraku sekalian, para pria yang tangguh, para suami, para ayah, para pejuang nafkah yang tidak pernah lelah berkorban demi senyum anak dan istri di rumah. Semoga Allah, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Mulia, senantiasa menjaga kehormatan kita, mengangkat derajat kita, dan melimpahkan kelapangan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan secara khusus kami ingin mendoakan pada kesempatan yang mulia ini, ya Allah, bagi sahabat-sahabat kami, para pria yang saat ini sedang merasa terhina karena kemiskinan, yang harga dirinya terluka karena dipandang sebelah mata oleh manusia. Ya Allah, angkatlah derajat mereka setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Buktikanlah kepada para penghina itu bahwa Engkaulah yang Maha Kaya. Berikanlah mereka rezeki yang melimpah ruah, yang halal, yang berkah, sehingga mereka bisa membungkam semua hinaan itu dengan kedermawaan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Safwan Tawakal, kita sedang hidup di zaman yang aneh, zaman di mana kerja keras saja seringkali tidak cukup, zaman di mana kejujuran saja seringkali tidak dihargai. Kita para pria sudah dididik untuk membanting tulang. Kita berangkat pagi, pulang larut malam. Kita korbankan waktu istirahat kita. Kita korbankan waktu bersama anak istri kita. Kita tidak korupsi. Kita tidak menipu. Kita kerja keras yang sejujur-jujurnya. Dan ada juga karena ekonomi, pekerjaan yang tidak ada, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan suaminya, diceraikan, buruk selalu terjadi, hinaan semakin menjadi. Tetapi mengapa hasilnya tidak seberapa? Mengapa kita tetap berada di lingkaran kemiskinan yang sama? Mengapa kita tetap menjadi target hinaan orang? Disinilah letak kesalahannya. Mari kita sama-sama perbaiki. Ini sederhana, mustahil, tapi ini nyata terjadi, teman-teman semua, sahabatku Safwan Tawakal. Kita terlalu sibuk bekerja keras di dunia. Kita lupa bahwa ada pekerjaan lain yang jauh lebih penting. Kita lupa bahwa rezeki itu bukan murni hasil keringat kita. Rezeki itu adalah ketetapan dari Allah. Dan seringkali rezeki kita itu tertahan, rezeki kita itu terhambat, rekening kita seret, usaha kita macet, bukan karena kurangnya kerja keras kita, tetapi mungkin ada energi negatif yang menghalangi. Apa itu energi negatif? Sahabat Safwan Tawakal, para ulama, para orang-orang saleh mengajarkan kita bahwa hinaan itu adalah doa yang buruk. Pandangan mata yang merendahkan itu, hasad, iri, dengki dari orang lain, itu bisa menjadi penghalang rezeki kita. Ini yang disebut penyakit ain, penyakit yang dikirim melalui pandangan mata yang bisa menghancurkan bisnis kita. Kita sibuk bekerja keras, sementara penghalang spiritual ini tidak pernah kita bersihkan. Kita ibarat sebuah kapal yang sangat canggih. Mesinnya sangat kuat. Itu adalah kerja keras kita. Tetapi ada jangkar yang menancap di dasar laut. Jangkar itu adalah hinaan orang, iri, dengki orang, penyakit ain yang menempel di dalam diri kita. Sehebat apapun mesin kita, kapal itu tidak akan pernah berlayar. Lalu
bagaimana cara mengangkat jangkar itu, bagaimana cara membersihkan energi negatif yang menghalangi rezeki kita. Apakah kita harus bekerja lebih keras lagi? Tidak. Kita harus bekerja cerdas secara spiritual. Kita harus membersihkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus menetralisir semua racun, hinaan, dan pandangan aib itu. Dan para ulama, para aulia, mereka mewariskan sebuah rahasia, sebuah metode penyucian yang sangat singkat, hanya 10 menit. Sebuah metode yang menggunakan media yang paling murni, yang diciptakan oleh Allah, dan senjata yang paling agung, yaitu induk dari Al-Quran. Inilah yang dimaksud kaya tanpa kerja keras. Kerja keras yang kita tinggalkan adalah kerja keras bodoh tadi. Kerja keras mendorong kapal yang masih ada jangkarnya, kita ganti dengan kerja cerdas, yaitu kita angkat dulu jangkarnya. Kita putuskan dulu tali-tali energi negatif itu hanya 10 menit dengan sebuah amalan khusus, sebuah ruqyah mandiri yang sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi setelah jangkar itu terangkat? Maka kapal rezeki kita akan meluncur dengan sendirinya. Uang akan datang tanpa susah payah karena penghalangnya sudah tidak ada. Rezeki kita yang selama ini tersumbat akan mengalir deras. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ain itu benar-benar ada. Hadis riwayat Bukhari. Ain adalah pandangan mata, bisa dari rasa takjub, bisa dari rasa iri, bisa dari rasa hina. Dan beliau mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, dan tidak dari segala ruqyah. Ratu dari segala penyembuh adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, surat Al-Fatihah adalah penyembuh dari segala racun, racun hinaan, racun kemiskinan, racun kesialan, racun ain. Semua itu bisa dinetralisir oleh kekuatan surat Al-Fatihah. Dan ada satu media lagi yang diajarkan oleh para ulama, ahli hikmah, untuk mengikat energi negatif itu, yaitu garam. Garam secara alami memiliki sifat membersihkan dan menetralisir. Jadi jika Anda sehebat para pria, jika Anda merasa sudah bekerja keras mati-matian, tetapi hidup Anda begini-begini saja, jika Anda sering dihina miskin, jika Anda merasa rezeki Anda seret secara tidak wajar, jangan-jangan ada jangkar ain yang sedang menahan Anda. Jangan-jangan Anda butuh dibersihkan terlebih dahulu. Ada sebuah rahasia, sebuah ritual 10 menit menggunakan media yang paling murni, air dan garam. Dan senjata yang paling agung, Al-Fatihah dibaca 41 kali. Di bagian selanjutnya, kita akan mengupas kisah-kisah nyata yang mengguncang jiwa. Kisah orang-orang yang bangkrut, yang dihina, yang hidupnya tersumbat, dan bagaimana mereka mengangkat jangkar itu, dan hidup mereka berubah total. Tetaplah bersama kami di Safwan Tawakal. Kita telah menanamkan sebuah benih keraguan di dalam hati kita. Keraguan terhadap kerja keras kita yang selama ini kita banggakan. Kita sudah mulai curiga, jangan-jangan kerja keras kita dari pagi sampai petang itu adalah sebuah kerja keras yang bodoh, yang hanya menghasilkan lelah tetapi terputus dari keberkahan. Kita sudah tahu bahwa
ada sebuah rahasia. Para wali, sebuah pekerjaan yang mereka lakukan bukan di siang hari, tetapi di keheningan tengah malam. Sebuah zikir kode langit yang mereka baca sebanyak 111 kali, yang hasilnya uang datang terus tanpa kerja keras. Sekarang mari kita salami bersama. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala keluarga, apa yang paling sering membuat kita terbangun di tengah malam? Jam 2, jam 3 pagi, apakah kita terbangun karena rindu untuk sholat tahajud? Atau jujur saja kita terbangun karena gelisah? Kita terbangun karena dada kita sesak teringat cicilan. Kita terbangun karena kita cemas memikirkan tagihan. Kita terbangun karena kita stres memikirkan pekerjaan. Itulah tengah malamnya kita para pejuang nafkah biasa. Tengah malam kita penuh dengan rasa takut dan rasa kurang. Disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Disinilah rahasia itu dimulai. Para wali, para kekasih Allah, mereka juga bangun di tengah malam. Tetapi mereka bangun bukan karena gelisah memikirkan dunia. Mereka bangun karena rindu kepada sang pemilik dunia. Kita bangun karena takut tidak dapat uang. Mereka bangun karena cinta kepada sang pemberi uang. Hati kita terhubung dengan masalah. Hati mereka terhubung dengan sang pemilik solusi. Dan di saat hati mereka terhubung dengan Allah, di waktu spiritual itu mereka bekerja. Pekerjaan para wali di tengah malam adalah melobi sang raja alam semesta. Kita di siang hari sibuk melobi klien, melobi atasan, melobi pelanggan. Kita mengemis kepada manusia. Para wali di tengah malam mereka melobi Allah. Mereka mengemis kepada Allah. Dan kita tahu siapa yang melobi sang raja, dia akan mendapatkan perintah raja. Dan siapa yang melobi bawahan, dia hanya akan mendapatkan sisa-sisa dari bawahan. Inilah yang dimaksud uang datang terus tanpa kerja keras. Ini bukan berarti para wali itu pemalas. Oh tidak, kerja mereka jauh lebih berat dari kita. Kerja mereka adalah jihad melawan rasa kantuk. Kerja mereka adalah jihad melawan dinginnya air wudhu. Kerja mereka adalah jihad melawan bisikan setan. Tetapi gaji dari pekerjaan mereka jauh lebih besar dari gaji kita. Kita kerja keras 8 jam di siang hari, mungkin dibayar 100.000. Para wali bekerja cerdas 1 jam di tengah malam, dan Allah membayar mereka dengan keajaiban. Allah membayar mereka dengan kecukupan yang tidak pernah putus. Allah menggerakkan hati manusia-manusia kaya untuk tunduk dan datang kepada mereka. Mengapa harus 111 kali? Sahabat Safwan Tawakal, angka ini bukanlah angka sembarangan. Ini adalah kode spiritual, sebuah kunci yang diajarkan oleh para ulama ahli hikmah. Angka 111 adalah simbol dari Alif, simbol dari Al-Ahad yang Maha Esa. Ini adalah kode tauhid. Ketika kita mengulang sebuah zikir khusus sebanyak 111 kali, kita sedang mengetuk pintu langit dengan frekuensi tauhid. Kita sedang menghujamkan keyakinan kita. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya penolongku. Kita ulang itu 111 kali. Mari kita berkaca pada sebuah kisah hikmah. Dikisahkan ada seorang ulama besar, seorang wali yang hidupnya sangat sederhana di sebuah desa kecil. Dia tidak punya pekerjaan tetap, dia tidak punya toko, dia tidak punya sawah. Pekerjaannya hanya satu, mengajar ngaji. Tetapi anehnya, beliau adalah orang yang
paling kaya di desa itu. Bukan kaya harta, tetapi kaya dalam arti mencukupi. Setiap ada orang di desa itu yang kelaparan, mereka datang ke rumah sang wali. Dan anehnya, di dapur sang wali selalu ada beras. Setiap ada yang terlilit hutang, mereka datang mengadu. Dan anehnya, sang wali selalu punya solusi ajaib. Suatu hari, desa itu dilanda kering kerontang, gagal panen, semua orang kelaparan. Para pria, para kepala keluarga sudah kerja keras mencari apa saja, tetapi tidak ada hasilnya. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah sang wali. "Pak Kiai," kata mereka, "kami kelaparan, anak-anak kami menangis, tolong kami." Apa yang dilakukan sang wali? Apakah beliau panik? Apakah beliau ikut kerja keras mencari singkong di hutan? Tidak. Beliau hanya tersenyum tenang. Beliau berkata, "Pulanglah kalian semua, tenangkan hati kalian. Insya Allah besok pagi akan ada jawaban." Malam itu seperti biasa, sang wali bekerja. Di tengah malam beliau bangun, beliau sholat tahajud, beliau menangis, bukan menangisi nasibnya. Beliau menangisi nasib tamunya, umatnya. Lalu setelah sholat, beliau duduk bersila. Beliau ambil tasbihnya dan beliau menekan tombol rahasia itu. Beliau baca zikirku di langit itu sebanyak 111 kali. Dengan penuh keyakinan, dengan kepasrahan total. Dengarkan ini baik-baik. Simpan ini di dalam hati Anda dan niatkan dengan kesungguhan 100% untuk mengamalkannya. Zikir agung itu, rahasia para wali itu adalah sebuah paket zikir yang terdiri dari dua nama Allah yang paling agung, dua Asmaul Husna yang jika digabungkan kekuatannya menjadi luar biasa untuk urusan pembukaan dan penarikan rezeki. Zikir itu adalah Ya Fattah, Ya Rozak, wahai Zat yang maha membuka, wahai Zat yang maha memberi rezeki. Inilah pekerjaan para wali di tengah malam. Mereka tidak meminta dengan bahasa yang rumit. Mereka memanggil langsung ahlinya. Mari kita bedah rahasianya. Mengapa paket ini begitu dahsyat dan mengapa harus 111 kali? Pertama, mari kita lihat nama agung yang Ya Fattah. Al-Fattah artinya adalah Zat yang maha membuka. Membuka apa? Membuka segala sesuatu yang tertutup. Kita para pria, para suami, kita kerja keras membanting tulang, tetapi rekening kita tidak pernah penuh. Mengapa? Karena pintu rezeki kita tertutup. Mungkin tertutup oleh dosa kita, mungkin tertutup oleh kesombongan kita, mungkin tertutup oleh ain atau pandangan mata jahat dari orang lain. Kita ibarat orang yang punya kunci, tetapi kita tidak tahu lubang kuncinya di mana. Kita kerja keras mendorong pintu yang terkunci. Kita lelah, kita capek, pintunya tidak akan pernah terbuka. Ketika kita di tengah malam, di waktu mustajab, kita memanggil Allah Ya Fattah, kita sedang meminta sang pemilik pintu itu untuk membukakan pintunya untuk kita. Kita tidak lagi mendorongnya, kita meminta sang pemiliknya yang membukanya. Dan ketika Al-Fatih sudah turun tangan, pintu rezeki yang terbuat dari baja paling tebal sekalipun akan terbuka lebar. Kedua, setelah pintunya terbuka, apa yang kita minta? Kita panggil nama agung yang kedua, Ya Rozak. Ar-Rozak artinya adalah Zat yang maha memberi rezeki. Bukan sekedar memberi, tetapi maha memberi. Memberi tanpa hitungan, memberi tanpa batas, memberi tanpa meminta imbalan. Setelah Ya Fattah
membukakan pintunya. Kita meminta Ya Razak untuk mengalirkan rezekinya sederas-derasnya melewati pintu yang sudah terbuka itu. Ini adalah paket yang sempurna. Ya Fattah membuka jalannya, Ya Razak mengisi jalannya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha membuka, bukan koneksiku, bukan jabatanku, bukan kepintaranku, dan hanya Engkaulah yang maha memberi rezeki, bukan atas nama hamba, bukan klien hamba, bukan pemerintah. Inilah frekuensi yang akan menyetel jiwa kita dengan frekuensi arsy Allah. Inilah pelajaran terbaiknya. Inilah insight dari judul Uang Datang Terus Tanpa Kerja Keras. Ini bukan berarti kita besok berhenti bekerja. Tidak. Para wali pun bekerja. Mereka mengajar, mereka berdakwah, mereka bertani. Kita sebagai pria tetap wajib berikhtiar di muka bumi, tetapi jenis usaha kita akan berubah. Yang kita tinggalkan adalah usaha berat yang mengandalkan ego dan kekuatan diri sendiri yang penuh kecemasan. Kita ganti dengan paradigma baru, kerja keras kita yang sesungguhnya adalah bangun jam pagi. Perang kita yang sesungguhnya adalah melawan rasa kantuk dan dinginnya air wudhu. Pekerjaan utama kita adalah sholat tahajud dan melobi sang raja dengan zikir 111 kali. Itulah kerja kita yang paling penting. Setelah pekerjaan utama itu selesai, barulah kita tidur lagi atau menunggu subuh. Dan ketika kita bangun tidur di pagi hari dan kita melangkah keluar rumah untuk bekerja di dunia, ke kantor, ke pasar, ke proyek, hati kita berbeda, hati kita tenang, hati kita ringan. Mengapa? Karena kita tahu pintu rezeki kita sudah dibuka oleh Ya Fattah. Pasrahkan total, lalu duduklah bersila, ambil tasbih Anda dan ketuk pintu langit itu. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak 111 kali dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan. Lalu tidurlah, tidur yang nyenyak. Biarkan Sang Maha Pembuka dan Sang Maha Pemberi rezeki yang bekerja untuk Anda. Dan jangan kaget jika uang datang terus kepada Anda dari arah yang tidak pernah Anda duga. Ini adalah ijazah amalan yang sangat agung, ijazah rahasia para wali bagi Anda semua, saudara-saudara kami yang siap untuk bekerja cerdas di malam hari, yang siap membiarkan Allah mengambil alih, yang siap menerima ijazah Ya Fattah, Ya Razak 111 kali di tengah malam ini. Kami persilahkan dengan segenap kerendahan hati dan rasa cinta, tuliskan di kolom komentar qabiltu, yang artinya saya terima ijazah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas kesungguhan kita. Semoga Allah membuka semua pintu rezeki kita yang tertutup dan mengalirkan rezekinya kepada kita tanpa henti. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.